Halo teman-teman semua, ini ada yang konsultasi mengenai masalah hibah waris yang mana menyangkut pada teman yang ada di Kabupaten Gresik di sini. Kita tahu Gresik merupakan daerah yang banyak tambak dan proses perikannya cukup banyak di sana, yang mana ternyata tambak tersebut itu bisa diwariskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun konsepnya teman-teman, karena kita seringkali kalau bicara waris itu kita harus tahu mendetail masalah akta otentik. Yang menjadi permasalahan adalah karena kala orang tua sudah tidak ada, kebanyakannya terjadi antar saudara itu berebut tentang harta waris tersebut. Memang penyelesaiannya itu adalah bisa dengan penyelesaian di luar pengadilan, bisa jadi di dalam pengadilan. Yang cukup pelik teman-teman di sini adalah bagi orang-orang yang tahu hukum, dia akan menggunakan itu untuk bisa memenangkan sengketa tanah ataupun masalah waris. Yang menjadi masalah di sini adalah ternyata tanah tersebut pada tahun dulu itu merupakan hadiah dari pemerintah Indonesia, dan kemudian manakala dia berproses menjadi sertifikat hak milik, tanah tersebut itu harus tidak melebihi 1,5 hektar. Maka yang tanah awal itu adalah 2 hektar harus dipecah menjadi dia yang pensiunan TNI dengan anaknya pertama. Ternyata kemudian manakala orang tua meninggal, anak laki-laki pertama itu ingin menguasai semua tanah tersebut. Itu menjadi permasalahan di antara adik-adiknya hingga hari ini. Kalau kita melihat masalah tersebut dari tahun ke tahun, ternyata waktu kita telisik lebih jauh teman-teman mengenai sengketa tanah ini, yang menjadi titik masalah adalah akta ontetiknya, sertifikat hak milik sudah dirubah pada anak pertama. Maka kemudian saudara-saudara yang lain itu tidak bisa untuk mengambil tanah tersebut agar dibagi rata. Yang lebih diuntungkan siapa? Pasti adalah anak pertama yang memiliki sertifikat hak milik. Walaupun sebenarnya konsep hal tersebut itu merupakan kesalahan waktu perbaikan atau perubahan sertifikat hak milik. Maka pelajaran teman-teman apabila kita ada waris, pelajarannya adalah kalau teman-teman itu berproses tanah tersebut adalah masih warisan, maka segera diubah bentuknya entah waris atau hibah ataupun wakaf, maka harus digunakan sertifikat hak milik tersebut agar kita itu mempunyai status tanah yang kuat. Namun seringkali adalah masalah utang piutang, yang mana seringkali tanah tersebut dan itu kan seringkali digunakan untuk jaminan ke bank agar dia dapat uang. Dan kemudian gara-gara jaminan bank tersebut, tanah tersebut itu tidak bisa terbayar, maka tanahnya harus dilelang melalui perbankan. Pelajaran di sini adalah orang yang tadi kakak pertama tadi ingin menguasai tanah tersebut, tanah adiknya lagi karena dia ingin menguasai, maka dia menggunakan cara pidana. Memang teman-teman antara perdata itu kayak gini loh, hubungan orang dengan orang yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau pidana itu hubungan orang dengan negara yang tujuannya bisa untuk law enforcement, penegakan hukum agar orang mentaati, agar orang tersebut itu mengikuti apa kata dari pemerintah di situ, agar tujuannya agar memberikan efek jera pidana. Ternyata orang-orang hari ini menggunakan pidana itu untuk sebagai alat agar orang tersebut itu bisa mencabut laporan tindak pidananya, laporan pidananya kepada kepolisian. Dan itu jadikan alat agar orang tersebut yang dilaporkan tadi membayar uang dengan sekian. Memang sih hal itu terjadi banyak. Jadi pidana itu seringkali dijadikan alat bagi orang yang tahu untuk menyetel atau mengatur orang yang kita tuju. Pidana bisa digunakan seperti itu, hukum pidana itu. Kalau perdata kan bukan orang dengan kewajiban. Namun kalau kita bicara utang piutang kemudian kena pidana, maka pidana tadi contoh uang 1 M. Karena dia nggak bayar uang 1 M, kemudian dia pidana. Bisa jadi nanti gara-gara membayar 1 M tadi jadi pidana, dia tidak punya kewajiban untuk membayar pidana. Maka kalau ada orang itu ada titik singgung ada perdata sama pidana, maka harus yang diselesaikan dulu perdata dulu, baru pidana. Kalau dia pidana langsung, besar kemungkinan teman-teman, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar utang tadi, maka uang 1 M itu menjadi lebur. Kembali pada masalah itu tadi. Maka berita acara waris
berita acara waris itu kan konsep begini. Teman-teman kan ada dapat warisan tuh, warisan 1, 2 M. Maka waktu ada berita acara sidang itu yang mana ada pembagian waris karena orang tua meninggal, maka harus diikuti oleh seluruh ahli waris. Dan kemudian seluruh ahli waris itu tanda tangan dan kemudian kopiannya dibagi pada ahli waris yang hadir di tempat kejadian itu. Lebih-lebih kalau gunakan notaris atau gunakan perangkat desa itu kan menjadi lebih kuat. Masalahnya adalah waktu ada pembagian harta waris tersebut, berita acara waris tadi, apabila tidak ada salinannya atau tidak ada kopiannya, itu disalahgunakan. Kok disalahgunakan di sini? Karena berita acara waris itu menjadi poin penting pijakan tentang pembagian harta waris. Maka pelajarannya, yang ini pelajaran dari klien saya adalah berita acara waris itu tidak dia gunakan atau tidak dia simpan. Yang menyimpan siapa? Kakak pertama saja. Adik-adik gak dikasih. Orang cuma percaya saja dengan kakak pertama. Padahal ke belakangnya, kalau tidak digunakan dengan baik-baik itu akan merugikan dari para pihak. Yang dirugikan siapa? Yang tidak punya berita akta waris. Karena kenapa? Berita masalah pembagian waris tadi itu adalah sebagai bukti otentik tentang pembagian harta waris. Walaupun saya sadar antara perdata sama pidana, sekali pidana digunakan untuk menekan saudara-saudaranya atau korban yang lain, namun yang tidak kalah penting teman-teman, akar muasal dari sebelum pidana tadi, kasus yang saya temui di sini adalah tentang berita acara waris yang tidak diinventarisasi dengan baik. Adik-adiknya terlalu percaya dengan kakaknya, maka kemudian di berita acara waris tadi sudah dibagi harta dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat. Namun masalahnya adalah harta 1, 2, 3 itu sesuai dengan berita acara waris tidak dijalankan, yang mana dikuasai oleh kakak pertama. Maka kemudian kalau teman-teman ngurusi masalah waris, gunakan pihak luar. Contoh, kepala desa, notaris. Agar kenapa? Pembagian harta waris dengan dihadiri semua pihak di seksiannya lain ada kopiannya dan itu bahkan lebih adil. Kalau tidak seperti itu, masuk ruang pengadilan teman-teman bisa beli kambing harga sapi, habis banyak juga. Karena begini teman-teman, akta otentik masalah waris itu sangat dibutuhkan. Baik sertifikat ataupun tentang berita acara waris itu wajib diinventarisasi dengan sebaik-baiknya, disimpan dengan baik, dikopi kalau perlu dilaminating, agar kenapa? Manakala masuk ke anak turunnya, harta itu bisa selesai, masalah tidak berlarut-larut. Saya sadar apabila teman-teman punya sengketa tanah tidak menguntungkan kedua belah pihak, sama-sama capek, sama-sama habis banyak, sama-sama habis tenaga. Kemudian belum lagi habis pertemanan, persaudaraan. Karena kenapa? Setiap ada sengketa perdata, khususnya hubungan persaudaraan menjadi renggang, suuzon dan lain-lain. Pelajaran kita bagi orang tua adalah membagi waris itu harus adil, harus ada bukti tertulis, dan kemudian libatkan orang pihak ketiga agar walaupun kita akan keluar uang, tapi it's fine untuk keamanan, agar ada inventarisasi tentang musyawarah yang hadir. Sedangkan kalau teman-teman di pidana di masalah hutang piutang, karena tadi berlanjut ke pidana juga, pelajaran adalah teman-teman kalau di pidana tidak usah takut. Kalau teman-teman itu punya bukti, teman tidak bersalah, tidak perlu takut. Hadapi. Itu dulu teman-teman sharing saya tentang klien kaya dari Gresik ini mengenai sengketa waris dengan saudara-saudaranya yang total uang ini sekitar 14 miliar. 14 miliar, cukup besar. Semoga masalah akan selesai dan terima kasih sudah mendengarkan teman-teman semua. See you.